Setiap 3 bulan Bapak Ibu akan melakukan 1 kali pemanenan. Dan 1 kali pemanenan di usia 3 bulan itu, keuntungan yang Bapak Ibu dapatkan adalah 80 juta. Bisa lebih, bisa di bawah ya. Rata-rata 80 juta rupiah per 3 bulan sekali, atau 1 kali panen usia 3 bulan. Dalam 1 tahun kalau kita panen 3 bulan sekali, berarti ada 4 kali pemanenan. Kalau 1 kali pemanenan usia 3 bulan sekali kita panen 80 juta, berarti 1 tahun 4 kali panen kita dapat 320 juta rupiah per tahun, 4 kali panen. Nah, Bapak Ibu tentu bingung dan penasaran, ini apa, tanaman apa sampai hasil panennya bisa seperti itu, Pak? Tanaman ini bernama kapulaga. Bapak Ibu tentu, apa itu kapulaga? Saya mendengar banyak sekali petani-petani kapulaga. Saya mendengar banyak sekali generasi muda yang tertarik untuk menanam kapulaga. Kapulaga ini Bapak Ibu semua adalah tanaman tumpang sari. Perlu dicatat ya, dia adalah tanaman tumpang sari. Artinya sesungguhnya dia bukan tanaman-tanaman yang kita budidayakan secara spesifik atau secara khusus ya. Kita siapkan lahan lalu kita tanam kapulaga, tidak. Dia ini adalah tanaman penyisip ya. Karena kita punya perkebunan, misalnya duren, alpukat dan lain sebagainya, sawit dan lain sebagainya, yang tentu saja memiliki jarak tanam atau rentan tanam yang sangat jauh. Tentu saja kita akan merasa rugi kalau lahan-lahan antara area tanam atau lingkup area tanam antara satu pohon dengan pohon yang lain itu terlalu luas atau terlalu jauh. 7 meter sampai 8 meter, bahkan ada yang 9 meter jaraknya ya. Terlalu jauh itu. Kira-kira tanaman tumpang sari apa yang bisa kita tanam di celah-celah ruang yang kosong itu di perkebunan kita, yang bisa mendapatkan hasil musiman, yang bisa kita panen 3 bulan sekali. Kita sudah bisa dapat keuntungan 3 bulan sekali hanya bermodalkan tumpang sari, memanfaatkan area atau ruang jarak tanam antara 1 pohon duren dan 1 pohon duren, atau 1 pohon sawit dengan 1 pohon sawit, atau alpukat dan lain sebagainya, yang memiliki rentan atau jarak tanam yang jauh. Bapak Ibu bisa menanam kapulaga, tetapi Bapak Ibu ada syarat-syaratnya dan ketentuan-ketentuan spesifik yang harus Bapak Ibu ketahui. Supaya apa? Supaya nanti pemanfaatan lahan yang kosong itu, ruang jarak antar tanaman jangka panjang atau tahunan, bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan keuntungan lebih. Bahkan Bapak Ibu, jangan sampai tanaman tumpang sari yang kita tujukan hanya untuk memanfaatkan area kosong saja, untuk menanam saja, ya iseng-iseng saja seperti itu daripada nganggur lahannya, malah dia yang beromset atau mendapatkan keuntungan lebih besar atau lebih tinggi, jauh berkali-kali lipat dari perkebunan kita. Jangan-jangan kita tanam duren, yang kita harapkan adalah perkebunan duren ini duren bisa mendapatkan hasil yang maksimal, malah si tanaman tumpang sari yang iseng-iseng ini hasilnya 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat duren. Nah, tanaman itu adalah kapulaga. Bapak Ibu tentu saja heran dan bingung, kenapa kapulaga bisa semahal itu, Bapak? Tadi Bapak bilang 320 juta per tahun, bisa semahal itu bagaimana? Kapulaga ini Bapak Ibu adalah sebuah rempah-rempah yang urutannya itu adalah urutan ketiga dunia. Urutan ketiga dalam hal kebutuhan. Kebutuhan akan rempah-rempah, bumbu masak, bahkan sebagai obat ya, obat tradisional. Kapulaga ini menempati urutan ketiga kebutuhannya. Jadi permintaan di dunia ya, kita tidak berbicara nasional atau Asia Tenggara. Kebutuhan atau permintaan dunia itu dia ada di urutan ketiga setelah kunyit dan vanila. Kunyit itu menempati urutan pertama sebagai rempah-rempah terbaik dan obat alternatif tradisional. Vanila pun sama, dia ada di peringkat 3. Otomatis karena dia ada di peringkat 3, kebutuhannya sangat tinggi. Tetapi kenapa harganya lebih mahal daripada kunyit? Kunyit itu murah, dia menempati urutan 1, tetapi kenapa dia murah? Karena kunyit itu banyak sekali orang yang membudidayakan dia. Dia tidak pandang bulu, mau daratan rendah, daratan tinggi, dia tetap bagus, tetap survive, tetap menghasilkan. Tetapi yang namanya kapulaga ini Bapak Ibu, dia keluarganya jahe ya. Untuk rimpang-rimpangan itu, keluarga paling dekat kapulaga itu adalah jahe. Dia lebih dekat dengan jahe. Dari morfologi batang, morfologi daun, perkembangbiakan dan lain sebagainya. Hanya bedanya saja jahe menumbuhkan rimpang atau umbi di dalam tanah. Sedangkan kapulaga menumbuhkan buah atau bunga di atas permukaan tanah. Tetapi kerabat atau keluarga dekat dari kapulaga ini adalah jahe. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah biasa membudidayakan jahe, sudah tahu seluk-beluk jahe, membudidayakan kapulaga tentu saja berhasil ya. Sekarang kita akan masuk bagaimana cara menghitungnya sehingga kapulaga yang mau kita budidayakan ini, langkah-langkah step-stepnya apa saja Pak? Sehingga angka-angka yang tadi Bapak bilang 80 juta per 3 bulan atau 320 juta per 1 tahun bisa kita dapatkan. Poin pertama yaitu MDPL. Itu poin pertama yang harus Bapak Ibu catat sekarang. MDPL, meter di atas permukaan laut ya, ketinggian ya. Kapulaga menyukai atau bisa beradaptasi dengan iklim atau ketinggian habitat di atas 300 meter di atas permukaan laut. Artinya kalau keadaan atau kondisi MDPL Bapak Ibu semua sekarang yang menyaksikan video ini yang berminat untuk membudidayakan kapulaga, baik sebagai perkebunan primer atau maupun sebagai perkebunan sekunder, artinya sebagai tumpang sari, Bapak Ibu harus memperhatikan berapa MDPL daerah atau lahan Bapak Ibu. Kalau dia ada di 300 up, 300 ke atas, oh daerah saya ada di 370 Pak, apa bisa? Tentu saja bisa. Daerah saya ada di 420 Pak, apakah bisa? Tentu saja bisa ya. Daerah saya ada di 700, 800 Pak, bisa. 1400 MDPL pun di atas ketinggian gunung pun masih bisa dan masih bagus ya. Jadi range yang saya kasih adalah 300 sampai 1400 MDPL. Itu bisa Bapak Ibu budidayakan kapulaga ini. Oke. Sekarang untuk kondisi MDPL sudah selesai ya. Kita masuk di jenis atau varietas. Kira-kira varietas apa atau jenis apa, kapulaga apa yang mau kita budidayakan ini, yang bibitnya gampang kami dapat, yang bisa kami budidayakan dengan mudah, yang angkanya seperti yang Bapak sebutkan tadi, 3 bulan kita bisa dapatkan 80 juta atau 1 tahun 320 juta. Bibit kapulaga apa saja lokal. Lokal itu apa saja? Lokal itu artinya Bapak Ibu dapat dari perbanyak sendiri. Lokal itu artinya Bapak Ibu dapat dari tetangga atau teman di tetangga lahan Bapak Ibu yang sudah tanam kapulaga. Bisa minta di dia atau beli aja di dia.
bibitnya ya. Kemudian bisa juga Bapak Ibu beli yang hibrida, itu juga sudah ada sekarang. Bibit hibrida kapulaga. Sama juga dengan lokal, cuma bedanya produktivitas dia lebih tinggi ya. Tetapi secara keseluruhan antara hibrida kapulaga dan kapulaga lokal tidak berbanding jauh atau tidak, perbedaannya tidak terlalu jauh dari cara membudidayakan maupun hasil yang didapatkan pemanenannya nanti. Tidak terlalu jauh jaraknya. Yang menjadi rentan jarak paling jauh adalah kapulaga India. Bapak Ibu pernah dengar ya kapulaga India, kapulaga hijau ya, itu bunganya berangkai-rangkai, buahnya berangkai-rangkai ya, seperti buah apa itu? Pisang-pisangan, seperti itu. Ada keluarga-keluarga pisang-pisangan yang buahnya Bapak Ibu pernah lihat ya, pisang-pisang hias, Calathea. Dia buahnya berangkai-rangkai di atas tanah. Nah, seperti itu jenisnya. Tetapi dia jenis kapulaga juga. Berbeda dengan kita, kapulaga kita itu lokal atau hibrida yang kita budidayakan itu, dia seperti apa ya? Seperti anggur lah, seperti itu. Jadi satu tangkai itu banyak sekali buah yang menggerogoti dia. Tetapi kalau kapulaga India itu memang harganya lebih mahal, permintaannya lebih tinggi, kualitasnya itu kalau apa ya, tingkat kepedesannya itu, aromanya itu apa namanya, cirinya itu lebih tinggi berkali-kali lipat daripada lokal kita. Makanya harganya lebih tinggi. Kalau Bapak Ibu berminat untuk membudidayakan kapulaga India juga nggak apa-apa. Harganya 4 kali lipat bahkan 3 kali lipat. Nah, sekarang kalau misalnya Bapak Ibu budidayakan awal mencoba-coba dulu, kita pakai kapulaga lokal dulu ya, yang murah-murah dulu, bibit lokal. Kalau saya saran mau budidayakan kapulaga ini, Bapak Ibu ambil anakan. Dia kan bisa diperbanyak dari biji generatif ya. Dia bisa diperbanyak juga dari cara vegetatif, tunas. Kan dia bertunas itu, seperti ya, kunyit, jahe, kencur dan lain sebagainya, rimpang-rimpangan. Kita tanam satu, tumbuh tunas, dia akan bercabang lagi, tumbuh tunas-tunas baru, akan bertumbuh lagi, bergerombol seperti itu, ya, berimpang, bergerombol dan tidak terkendalikan. Ya, populasinya meningkat pesat seperti itu, tidak terkendalikan. Bapak Ibu pernah ya menanam kunyit, satu rimpang ditanam, setelah beberapa bulan atau 1-2 tahun kemudian sudah rimbun sekali kunyit di situ, sudah banyak sekali. Jahe, kencur, lengkuas pun sama seperti itu ya. Tanam satu, dia bergerombol seperti itu. Kapulaga ini pun sama. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan bibit lokal maupun hibrida sama saja. Saya tidak fokuskan mana. Mau yang jenisnya kapulaga lokal putih atau lokal merah boleh, hibrida putih, hibrida merah boleh. Tidak berkisar jauh atau tidak perbedaannya tidak terlalu jauh. Seperti itu ya. Kalau lokal putih, lokal merah itu Bapak Ibu, itu dia berbuah sepanjang tahun. Berbuah terus itu. Berbunga habis kita panen, berbunga lagi, berbuah lagi. Dia terus-menerus seperti itu. Kalau hibrida itu kalau nggak salah ya, rata-rata hibrida apa itu? Merah kalau nggak salah. Itu dia musiman ya. Jadi dia ada jedanya, ada delaynya sedikit untuk dia mempersiapkan memproduksi bunga baru. Ada jedanya. Tetapi kalau namanya lokal Bapak Ibu, mau putih mau merah, itu dia berbuah terus. Panen dia berbuah lagi, panen dia berbuah lagi. Seperti itu ya. Maka Bapak Ibu bisa mencari bibit-bibit lokal saja, itu sudah cukup dan baik sekali untuk pemula. Seperti itu, dengan hasil yang maksimal. Apakah hitungannya masuk? Masuk. Hitungan saya tadi hitungan lokal itu. 80 juta per 3 bulan atau 320 juta per 4 tahun itu hitungan lokal ya. Hibrida pun masuk di situ ya. Tetapi kalau Bapak Ibu mau membudidayakan India, tadi saya bilang kapulaga hijau, kapulaga India, berarti tinggal dikali 4. Kalau misalnya 80 juta ya, 80 juta per 3 bulan. Bapak Ibu tanam kapulaga lokal atau kapulaga hibrida. Setiap usia nanti 1 tahun ke atas ya. Jadi ditanam tahun 2024 sekarang, nanti panennya sekitar pertengahan 2026. Pertengahan itu ya, mau masuk 2026 ya. 1 tahun lebih, 1 tahun 3-4 bulan sudah bisa dipanen. Sebenarnya di bawah 1 tahun apakah kapulaga itu sudah bisa, tetapi tidak bisa kita jadikan sebagai acuan hitungan, tidak bisa. Karena ada yang sudah bergeneratif, ada yang belum. Ada yang sudah berbuah 1-2, ada yang belum. Ada yang baru berbunga, ada yang belum. Tidak bisa kita pakai hitungan itu. Kita pakai hitungan rata-rata yang tadi saya hitung 80 juta per 3 bulan itu adalah semua kapulaga di perkebunan kita sudah berbuah atau sudah produktif, sempurna, semuanya, tidak ada yang tidak. Semuanya berbuah, berbunga di saat itu. Itu 1,4 tahun atau 1,6 tahun itu sudah bisa berbuah seperti itu ya. Kapulaga itu sama seperti buah-buah musiman pada umumnya. Dia keluar bunga itu kita memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan ya, 2-3 bulanan. Setelah itu buahnya matang. Dari proses bunga sampai kita panen itu 3 bulanan. Makanya itu yang tadi saya bilang, setiap 3 bulan sekali Bapak Ibu bisa panen. Panen sekarang ada yang berbunga, 3 bulan kemudian Bapak Ibu datang, yang berbunga tadi sudah matang, sudah merah dia. Tetapi kapulaga ini kan kalau kita panen, tentu saja kita harus memperhitungkan jangan sampai kita perlu matang sempurna sampai dia merah betul kalau kapulaga merah. Tetapi jangan sampai dia terlalu matang, karena kalau dia terlalu matang nanti berpengaruh pada penjemuran ya. Pada penjemuran nanti dia akan pecah. Untuk Bapak Ibu yang sudah budidayakan kapulaga 5-10 tahun tentu sudah tahu itu yang saya sampaikan tadi. Kalau kita terlalu memanennya di saat dia sudah matang, terlalu matang, maka pada saat penjemuran dia akan pecah ya. Sebenarnya pecah dan tidak masalah, cuma nanti pada saat kita pergi ke tengkulak atau ke pengepul nanti ada hitungan-hitungan yang kapulaga pecah itu kualitasnya di bawah. Kapulaga utuh bentuknya sempurna bersih, kualitasnya di atas, harganya nanti berbeda. Kalau di daerah saya seperti itu ya. Dia kalau pecah atau dia kotor sedikit harganya di bawah. Tapi kalau dia utuh sempurna, kering sempurna, biasa kadar air atau Ka untuk kapulaga itu di bawah jagung. Kalau jagung itu kan 14% ya. Kalau kapulaga itu dia ada di 13% untuk kadar airnya, tingkat kekeringannya. Itu sudah harga maksimal itu. Untuk Indonesia sekarang kisaran ada di berapa? Rp50.000 untuk kapulaga basah, artinya panen langsung kita distribusikan, langsung kita jual. Kalau kapulaga kering artinya Bapak Ibu keringkan dulu, dijemur seperti biasa saja, 7-8 hari sudah kering sempurna, sudah kadar airnya sudah 14, 15, 13%. Itu harganya bisa 100 ribuan, 120 ya sekarang untuk tahun sekarang, bulan sekarang ini update terbaru sekitar 100-an harganya. Nah, yang tadi saya hitung untuk Bapak Ibu semua itu adalah kapulaga yang kita jual basah, artinya panen langsung jual.
yang tadi saya hitung untuk Bapak Ibu itu langsung panen langsung jual. Itu 50.000 per kilo. Kalau misalnya Bapak Ibu keringkan lagi, maka harganya bisa 120 per kilo. Nanti kita tinggal upgrade lagi harganya dari 80 juta yang basah, kalau kering ya dia bisa meningkat. Tetapi tentu saja Bapak Ibu harus hitung penyusutannya. Jadi kalau kita panen langsung jual ya harganya seperti itu. 3 bulan sekali 80 juta, 1 tahun sekali atau 4 kali panen 320 juta. Nah kemudian Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang tertarik sekarang mendengarkan informasi saya dan tertarik, saya ingin coba tapi bibitnya gimana Pak? Di daerah saya jarang sekali orang yang membudidayakan kapulaga atau menanam kapulaga, saya kesulitan. Saya akan membantu Bapak Ibu semua. Nanti saya akan taruh di link deskripsi, bisa Bapak Ibu kunjungi di link deskripsi video ini. Itu ada bibit-bibit toko yang menjual bibit yang sudah terpercaya dan sudah menjadi distributor untuk bibit kapulaga se-Indonesia. Bisa Bapak Ibu kunjungi toko itu, ada di deskripsi, bisa Bapak Ibu klik linknya. Bisa Bapak Ibu beli bibit-bibit kapulaga yang ingin Bapak Ibu budidayakan. Sebagai awal atau acuan untuk Bapak Ibu mengenal betul budidaya kapulaga itu seperti apa. Boleh memesan beberapa bibit saja untuk dibudidayakan dulu. Setelah beberapa bulan kemudian Bapak Ibu lihat pertumbuhannya, perkembangannya, kalau bagus dia, maka bisa Bapak Ibu membeli dalam jumlah yang banyak untuk dijadikan perkebunan kapulaga. Bapak Ibu percaya sama saya, kalau Bapak Ibu mau tertarik dan berminat untuk menanam kapulaga ini, di daerah Bapak Ibu tidak akan banyak orang yang membudidayakan ini. Begitupun sama dengan di daerah saya atau wilayah saya ini, tidak banyak orang yang membudidayakan kapulaga ini. Ya wajar saja kalau harganya seperti itu. Jadi kalau untuk Bapak Ibu semua, khususnya untuk generasi muda yang baru terjun di dunia pertanian, mau coba-coba komoditi apa, kalau mau coba, nanti saya taruh linknya di situ. Untuk pembelian bibit yang lokal, merah, kalau Bapak Ibu mau yang merah, putih ada, hibrida juga ada, lokal ada. Nanti saya cari linknya untuk yang India, bibit yang India, yang harganya bisa 4 kali lipat dari yang lokal itu atau hibrida itu. Saya taruh juga linknya di situ. Bisa Bapak Ibu coba untuk memesan dan coba untuk membudidayakannya dulu. Kalau cocok ini atau bagus hasilnya, bisa Bapak Ibu budidayakan lebih besar lagi. Nanti saya taruh linknya di deskripsi untuk memudahkan Bapak Ibu semua. Nah, terkait dari angka-angka yang tadi saya sebutkan, panen 3 bulan maupun panen 1 tahun, tentu saja akan berpengaruh besar pada jarak tanam. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk kita hitung-hitungan. Nanti saya bikin sketch sederhana, saya gambarkan sederhana untuk Bapak Ibu, agar Bapak Ibu bisa tahu nanti kok bisa dapat angka segitu, hasilnya segitu. Saya bertani kapulaga kok nggak dapat spesies segitu, sebesar itu 320 juta per tahun atau 80 juta per 3 bulan. Kenapa Bapak hitungnya bisa dapat angka seperti itu? Nah, saya ajak Bapak Ibu untuk kita hitung-hitungan sketnya untuk jarak tanam sehingga Bapak Ibu bisa dapatkan hasilnya seperti itu. Langsung kita belajar. Nah, oke baik Bapak Ibu semuanya, kita langsung mulai saja. Ini kita pakai patokan atau acuan 1 hektar ya. 1 hektar. Jadi lahan yang Bapak Ibu punya itu kita pakai hitungannya 1 hektar, nanti disesuaikan saja. Lahan luasnya berapa disesuaikan saja. Kita pakai 1 hektar. 1 hektar itu artinya 100 meter kali 100 meter. Dapatnya berapa? 10.000, nolnya 4, meternya 2, meter persegi ya. 10.000 meter persegi, lahannya 1 hektar ya. Nah, kalau kita hitung 1 hektar luas lahan Bapak Ibu 100 meter kali 100 meter, kan ribet ini hitungnya, repot ini. Saya pecahkan lebih kecil lagi agar memudahkan Bapak Ibu. Kita taruh saja lahan Bapak Ibu itu, kita hitungnya sederhana 10 kali 10 meter kali 10 meter. Oke ya, biar mudah. Nanti hasil yang kita dapatkan tinggal kita kali 10 saja, karena ini kan 100 meter persegi kan, kalau 1 hektar. Kita coba hitung lebih sederhana 10 kali 10. Kalau kita punya 10 kali 10 seperti ini bibit kapulaga pertama, 1. Jaraknya ke samping ini kita kasih jarak paling loyal lah ya, 2,5. Ini 2,5 meter. Jarak dari tanaman satu ke tanaman yang lain ya. Ini kita kasih 2,5. Ini kita kasih 2,5. Ini kita kasih 2,5 ya. Jadi di sini dari 10 kali 10 ini kita tanam 1, 2, 3, 4 kapulaga ya. Yang ini bagaimana Pak? Ini masuknya nanti di hitungan berikutnya lagi, kotak berikutnya lagi. Jadi ini tidak kita hitung. Ini nanti hitungan keduanya. Kan ada 100 meter kan? Ini 10 meter pertama. Jadi dari 10 meter persegi ini ya kita tanam untuk deretnya ke samping panjangnya itu 4 rumpun kapulaga dengan jarak tanam 2,5 meter per rumpun. Satu bibit ini kalau Bapak Ibu tanam, kalau bisa jangan 1 ya. Kalau bisa tanam 2 atau 3 bibit sekaligus. Yang tentu saja sudah punya daun bibitnya. Sudah punya daun sekitar 4 sampai 6, 8 lah ya. 4 sampai 8 daun bibitnya. Taruh 3 atau 2 juga bagus. Dimana dia sudah bibitnya itu seperti ini. Saya gambarkan aja ya. Cari bibit yang seperti ini ya. Rimpangnya itu sudah gini. Nah, ini siap tumbuh lagi nih. Ini yang pertama, kapulaga pertama yang sudah bertumbuh. Dia ada sekitar 6 sampai 8 daun ya. Kemudian kapulaga muda ya. Kemudian ini dia sudah ada tunasnya untuk mau apa namanya? Totipotensi lagi, beranak lagi. Ini 2. Ini 3. Jadi nanti setelah beberapa bulan dia akan tumbuh 3 kapulaga ya. Yang pertama ini yang tunas tumbuh. Nanti dia akan bertunas lagi. Terus dan akhirnya banyak dan lebat di sini ya, berkoloni. Jadi kita pakai di sini 2 atau 3 rumpun ya, dengan jarak tanam 2,5 meter. Oke, kita dapat 4 tanaman. Sekarang untuk bedengan ya, ini saya pakai kalau tidak pakai bedengan Bapak Ibu di perkebunan tidak usah pakai bedengan ya, tidak usah pakai ini ya. Ini berlaku untuk Bapak Ibu yang punya sawah ya. Kalau sawah itu kan kalau hujan tergenang, kapulaga bisa busuk ini. Jadi kita pakai bedengan. Nah, bedengannya seperti ini. Ini bedengan, jarak bedengan ini 2 meter. Ya, ini jarak bedengannya 2 meter. Ini 2,5 ya jarak tanaman. Jarak ya, luasan lebar bedengan ini 2 meter. Di sini untuk akses jalan saya kasih 50 cm. Ya. Untuk 10 meter ini kita butuh berapa? Sebentar, 2. Ini aksesnya 50, ini 2, ini 50, ini 2. Kemudian ini aksesnya. Oke, berarti kita dapat 4 ya. Kita dapat 4
4 bedeng ya. Bedeng pertama ini 2 meter, bedeng kedua ini 2 meter, ketiga ini 2 meter, keempat ini. Totalnya lebarnya 2, 4, 6, 8. Berarti ada 8 meter. Nah, sisanya 2 meter kemana Pak? 2 meter ini. 50, 50, 50 untuk akses jalan, 50. Totalnya 2 meter. Jadi totalnya dari 4 bedeng ini 8 meter. Ditambah dengan akses jalannya atau irigasinya 50 cm kali 4 yaitu 2 meter, totalnya 10 meter. Sudah ya, 10 meter kita dapat 4 bedeng. Kemudian untuk panjangnya 10 meter kita dapat 4 tanaman dengan jarak tanam 2,5 meter. Nah, karena ini kita pakai patokan 10 kali 10 sedangkan luas lahan kita 1 hektar atau 100 kali 100, maka 4 ini tinggal kita kali 10 saja. Ya kan 10 kali 10 100 ya. 4 kali 10 40. Berarti sepanjang 100 meter ini 100 meter ini panjangnya ada 40 kapulaga yang Bapak Ibu tanam ya. Kemudian sepanjang 100 meter ini ada 40 bedengan yang Bapak Ibu miliki ya. Jadi 40 bedengan dikali dengan 40 rumpun, maka tinggal kita kali saja 40 dikali 40. Hasilnya 1.600. Jadi yang Bapak Ibu punya lahan 1 hektar ya. Lahan 1 hektar Bapak Ibu bisa menanam 1.600 rumpun. Di mana terdiri dari 2 sampai 3 rumpun per lubang tanam ya. Sudah dapat ini 1.600 kapulaga. Ini rumpun ya, rumpun. 1.600 rumpun kapulaga untuk kita tanam di 1 hektar luasan kita. Sekarang tinggal kita hitung saja. Kalau 1.600 rumpun kapulaga kita, ya, di mana usia 1 sampai 2 tahun, saya taruh saja range 1 sampai 2 tahun ya. 1 sampai 2 tahun itu kapulaga kita menghasilkan 1 sampai 2 kilo basa ya per rumpun. Kita taruh saja, yang kita panen bukan 2 kilo, kita ambil terendahnya 1 kilo. 1 kilogram per rumpun. Ya, 1 kilogram per rumpun per 1 kali panen 3 bulan ini ya, per 3 bulan sekali. Nah, 1 rumpun kita cuma dapat 1 kilo saja basah. Maka sekarang tinggal kita kali 1 kilo dikali 1.600 rumpun, hasilnya 1.600 kilo. 1.600 kilo tinggal dikali dengan harga 50.000 per kilo kapulaga, maka kita dapatkan hasil 80 juta. Ya, 1.600 kilo dikali 50.000 per kilo, 80 juta per 3 bulan sekali. 1 tahun berarti tinggal kita kalikan dengan 4. Ya, totalnya 320 juta per 4 tahun. Kalau misalnya 1 hektar ini 10.000 meter persegi atau 100 kali 100, Bapak Ibu membudidayakan kapulaga sesuai dengan hitungan saya ini. Jarak tanam 2,5 meter, ini terlalu boros ini Bapak Ibu. Jarak tanam kapulaga itu 2 meter. Itu sudah bagus itu jarak tanam. Kalau kita pakai 2 meter berapa Pak? Berarti 5 ini. 5 rumpun kapulaga. Tetapi karena saya hitungnya boros ya, jarak antar kapulaga itu saya pakai 2,5. Ini jauh sekali jaraknya. Untuk Bapak Ibu bisa budidayakan ini bertahun-tahun. Kan dia berumpun, dia makin dekat ke sini, nanti makin sesak nih. Saya kasih 2,5 meter biar nanti Bapak Ibu bisa budidayakan sampai 5-6 tahun. Kapulaga ini masih ada aksesnya ya. Kemudian di sini dari bedeng ke bedengan juga saya kasih di sini 2,5 meter. Bapak Ibu lihat ya bedengan ini ya, Bapak Ibu perhatikan ya, saya detailkan ya. Kalau kapulaga kita tanam di sini 1 rumpun, di sini 1 rumpun, berapa jaraknya ini? 2,5 juga. Bapak Ibu bayangkan ya, di sini 1 meter, di sini 1 meter. Totalnya 2 meter kan? Di sini ada akses atau irigasi 50 cm. 2,5. Jadi kapulaga Bapak Ibu itu kalau Bapak Ibu tanam jaraknya ke sini 2,5 meter, jaraknya ke sini 2,5 meter. Jadi ke kapulaga yang ini 2,5 meter, kapulaga yang ini juga 2,5 meter. Ini terlalu boros. Sudah terlalu boros saja atau jaraknya sejauh ini saja kita masih dapat 1.600 rumpun kapulaga. Apalagi kalau Bapak Ibu pakai lebih rapat lagi. Nah, misalnya Bapak Ibu bertanya, kapulaga itu kan jenis tanaman yang harus ada pohon peneduhnya, Pak. Tidak bisa kita tanam seperti padi atau jagung di sawah yang terbuka saja. Harus ada pohon peneduhnya. Ya, pohon peneduhnya ini harus ada. Makanya tadi saya bilang dia tanaman tumpang sari. Kalau Bapak Ibu punya perkebunan, ya, punya perkebunan yang luas, jarak tanam di sini 10 meter, Bapak Ibu bisa pakai di sini kapulaga 2 atau 3. Seperti yang tadi saya hitung tadi di sini. Bisa tanam 3 kapulaga di sini dengan jarak tanam 2,5 per jarak antara duren dan duren atau alpukat dan alpukat atau sawit dan sawit. Seperti itu ya. Jadi bisa kita manfaatkan itu. Kalau misalnya tidak ada perkebunan, lahannya terbuka, maka Bapak Ibu harus menanam dulu pohon peneduhnya. Bisa pisang ya, Bapak Ibu bisa menanam juga lamtoro, bisa juga sengon, apa saja pohon peneduhnya. Nanti kapulaganya tumbuh di bawah sini. Seperti itu. Nah, ini untuk kapulaga. Sampai di sini pembahasan kita. Besok kita akan menyelesaikan kapulaga ini pada pupuk. Pupuk kapulaga itu seperti apa sih? Yang baik dan benar, yang teratur, yang terarah sesuai dengan usia. Nanti besok kita masuk di pemupukan kapulaga. Saya akan pilihkan untuk Bapak Ibu semua pupuk-pupuk apa yang kira-kira murah, efisien, kalau bisa subsidi, yang bisa Bapak Ibu pakai sehingga nanti biaya pupuknya bisa ditekan, hasil penjualannya bisa meningkat. Ya Bapak Ibu ya, sampai jumpa besok. Dan kata saya ucapkan, tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap hari.